Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asik. Selamat datang di podcast pertama gue, Raf menulis podcast version. Asik. Ya, tema podcast kita kali ini temanya siapa sebenarnya yang tidak sempurna. Wih, mantep banget dah. Nah, sesuai tema, jadi di sini gue bakal membahas hal yang banyak banget nih orang yang tidak menghiraukannya, banyak orang yang menyepelekannya, dan banyak orang yang memandang rendah hal ini gitu. Miris sih sebenarnya ketika kita sebagai manusia itu sangat minim kepedulian dengan hal ini. Di sini gue bakal mau share cerita gue yang pernah berteman dengan orang autis. Nah, mungkin dari kalian sebelumnya gue mau minta maaf nih, mungkin kalau dari kalian ada yang tersinggung atau gimana. Gue nggak ada maksud mengarah ke situ, gue hanya sekedar men-share pengalaman gue dengan teman gue yang memiliki hal tersebut gitu. Jadi ceritanya bermula dari gue kelas 2 SMP. Gue tuh orangnya di SMP kayak so asik gitu, ramah, humble, asik. Mungkin kalau lu merasa gue sekarang gak humble, tapi waktu SMP tuh gue humble. Serius, kalau lu merasa sekarang gue gak humble gitu. Nah, pas masuk ajaran baru, itu tuh ada anak baru ke SMP gue, anak baru masuk ke SMP gue. Nah, terus kan hari pertama, hari kedua itu gue masuk ya. Nah, hari ketiga itu gue izin, ada hal tuh. Nah, si anak baru ini masuknya dari ketiga. Jadi gue nggak tahu tuh tentang anak baru ini. Terus gimana cara dia bergaul dengan teman-teman gue di hari pertama dan hari kedua itu. Gue punya temen cukup banyak ya di kelas 2 itu, kelas 2 SMP. Gue berteman cukup banyak sama teman gue dan ramah-ramah gitu, pada asik. Nah, di hari ketiga ini gue kan masuk nih, ada anak baru nih, kan otomatis gue ajak main dong, maksudnya gue ajak ngobrol gitu kan, anak baru. Gue nggak tahu nih dia punya hal yang begitu gitu. Gue ajak ngobrol, kok cara ngomongnya beda ya, cara ngomongnya pokoknya dia agak kayak malu-malu gitu juga kan. Mungkin dia agak sedikit autis, cuman nggak terlalu autis banget gitu, masih bisa diajak ngobrol dan lain-lain sebagainya dah. Masih ada unsur-unsur manusia normal gitu, kayak kita biasa aja gitu. Nah, gue kan ngajak main gitu, ngobrol. Terus temen gue tiba-tiba bilang gini, "Rap, jangan ditemenin dia mah," gitu, kata temen gue gitu. Lah kenapa? Terus kata temen, "Gak jelas anjir orangnya," kata dia. Terus kan gue tuh paling gak suka kalau orang yang sok gak nemenin dan bosi gitu, kayak ngebos, dia ngatur-ngatur gue dalam pertemanan. Gue paling gak suka sama orang kayak gitu, karena jujur itu gue juga pernah ngerasain itu, di gak ditemenin gitu. Nah ini gue bakal nge-share pengalaman gue. Gue nggak percaya kan sama omongan dia, sampai akhirnya gue tetap berteman tuh sama orang itu. Ternyata selama gue berteman sama dia, kok gue lama kelamaan malah dijauhin sama temen gue ya. Gue malah dianggap aneh gitu. Gue bingung, padahal seharusnya kan orang yang memiliki kekurangan kayak gini tuh kita rangkul gitu, kita lebih merangkul dari dari teman-teman kita biasanya. Kita harus lebih peduli gitu, tapi ini malah berbanding terbalik gitu. Mereka malah menjauhi dan bahkan mengasingkan, yang padahal kita itu satu atap. Kita belajar sama, kita sama-sama nggak bayar gitu kan, sekolah negeri dibayarin pemerintah segala macem lah ibaratnya. Tapi kenapa bisa gitu mengasingkan satu individu demi kepentingan yang mungkin dia lebih egois memilih kepentingannya itu.
Nah, sampai akhirnya ya gue berada di titik dimana gue benar-benar nggak ditemenin satu kelas karena gue berteman dengan, ya sebut saja W, inisialnya W, berteman dengan si W ini. Banyak orang bilang gue ikut-ikutan aneh kayak dia. Padahal menurut gue mereka yang aneh gitu. Lu yang normal kenapa nggak nemenin, nggak ngerangkul orang yang memiliki kekurangan gitu. Nah, akhirnya karena gue berteman lebih jauh sama si W ini, gue kasihan sama dia juga kan. Banyak yang ngerjain si W juga, kadang gue bela. Sampai akhirnya gue bener-bener gak ditemenin dan malah gue diprovokasi. Gue ada provokator yang membuat satu kelas, mungkin satu kelas ya, karena gue gak ngerasa mungkin ada beberapa yang masih berteman sama gue, ada beberapa yang berteman gue karena kepentingan, ada beberapa teman gue buat memanfaatkan. Jujur gue gak terlalu merasa gue punya teman di kelas 2 ini. Gue lebih kadang gue kalau istirahat gitu gue mainnya ke kelas sebelah, ke kelas tetangga, karena itu ada temen gue di kelas sebelumnya, dan gue rasa kelas sebelah gue itu lebih dewasa pemikirannya. Dari cara dia bercanda dan cara dia bergaul, itu lebih memiliki etika daripada di kelas gue ini. Ya, berbagai macam provokator tuh mulai datang. Mulai banyak berdatangan mengarah ke gue. Ada satu orang yang jadi provokator, dan ya gue juga gak nyangka dia bisa jadi penggerak buat satu kelas. Sampai akhirnya ya banyak hal yang menyudutkan si W ini juga gitu. Dan gue juga kayak waktu itu gak masuk pelajaran fisika kalau gak salah, dan itu ada praktek. Nah, jadi di praktek itu gue semuanya udah pada praktek nih, gue doang sama si W ini belum praktek. Akhirnya gue dibarengin kan sama dia, gue sendirian berdua doang sama dia keluar kelas gitu, nyari batu buat diukur terus dihitung kan, sementara yang lain belajar. Nah, banyak hal juga, bukan cuma itu doang, kayak hal-hal sepele sebenarnya. Jadi kayak dasi gue nih waktu itu kan, gue nggak ngerti dasi gue kenapa ada putih-putihnya. Nah, si provokator ini ngejadiin dasi gue yang ada putih-putihnya itu dibilang gue pakai bedak. Jadi pas gue masuk ke kelas, terus tiba-tiba dia teriak, "Di, Rapli pakai bedak." Woi, langsung pada nengok dong ke gue. Padahal muka gue gak ada putih-putihnya, tapi di dasi doang. Terus beberapa dari temennya si provokator ini ikut-ikutan, Rapli pakai bedak segala macam. Akhirnya ya gitu lagi, gue dipermalukan lagi. Banyak hal yang miris juga sih. Hanya karena gue berteman dengan orang yang memiliki kekurangan, imbasnya cukup parah ke gue gitu. Dan beberapa guru pun, sampai wali kelas gue sendiri pun lebih sama juga gitu menyudutkan si W ini. Kayak waktu itu W ini kan gak bawa pulpen ya. Ya mungkin nyokapnya lupa nyiapin. Oh ya, sebelumnya gue sedikit mau nambahin, si W ini kadang dianterin juga sama nyokapnya, ditungguin gitu. Ya, jadi mungkin nyokapnya juga takut dia salah jalan atau gimana ya, gue nggak tahu. Nah, waktu itu si W ini dia nggak bawa pulpen, dan guru gue ini berinisiatif untuk ngasih dia duit goceng kalau nggak salah waktu itu, ngasih duit goceng buat beli pulpen. Nah, dia disuruh ke koperasi gitu kan, kayak tempat buat beli alat tulis. Udah beli, terus pas nyampe ternyata dia malah beli yogurt kalau nggak salah waktu itu. Dia malah sama beli makanan juga. Nah, terus ditanya dong sama guru gue, mana kembaliannya gitu kan ya. Ternyata sama dia udah dibeliin yogurt, udah dibeliin makanan. Nah, guru gue langsung ya gitulah pokoknya, langsung responnya kurang baik gitu.
masa malah dibeliin yogurt gitu lah segala macam. Seharusnya kan dia sebagai apa ya, panutan gitu di kelas, di sekolah, dari murid-muridnya. Seharusnya dia juga bisa memaklumi itu orang-orang yang memiliki kekurangan kayak W ini. Ya gitu, jadi dia malah sama seperti teman-teman gue yang lainnya. Dia malah kayak, apa sih lu gitu, kayak lu siapa sih gitu, kayak mengasingkan banget padahal wali kelas gitu. Itu sih juga miris. Dan ya sampai akhirnya apa ya, gue waktu itu pernah kerja kelompok juga sama si W ini, dan ternyata dia nggak dateng gitu. Suwe banget emang, nggak dateng dia. Dan ya gue akhirnya kerja kelompok sendirian tuh, karena gue bener-bener apa ya, gue dapat kelompok aja kayak udah syukur banget sama orang lain gitu, bukan sama si W ini. Karena kebanyakan orang tuh lebih mengarahkan gue sama si W ini. Ya sampai akhirnya dia ini nggak kuat mungkin ya, dia pernah berantem juga sama nyokapnya. Mungkin dia nggak mau keluar dari SMP ini, tapi karena nyokapnya ngelihat juga kasihan kan, dia beberapa kali udah masuk BK karena ada yang kesalahan yang dia buat. Beberapa kali dia masuk BK dan akhirnya dia keluar. Dan akhirnya gue keluar dari sekolah, dari SMP gue ini. Dia cuma bertahan berapa bulan. Ya gue juga nyadar sih kalau gue jadi cewek juga gue gak bakal kuat kalau disudutkan, apa ya, diasingkan dengan sebegitu parahnya gitu, satu kelas gitu. Dan akhirnya si W ini udah keluar, tapi apa ya, imbas ke gue ini gak berakhir begitu juga, tetap berjalan sampai di akhir semester 2. Pokoknya gue punya 2 teman perempuan. Itu dia kadang sering, kadang juga care sama gue. Dia apa ya, dia lebih, menurut gue 2 teman perempuan gue ini lebih punya hati sih, lebih bisa melihat apa yang gue lihat dari Sue ini. Jadi dia gak ikut-ikutan terprovokasi sama si provokator ini. Gue masih ingat banget orangnya. Dia berdua ini gak terprovokasi. Dia nemenin gue layaknya berteman gitu. Ya sampai pas gue apa ya, study tour itu, gue lebih milih sebis sama kelas lain, sebangku sama kelas lain ketimbang sama kelas gue sendiri. Gue lebih milih sama mereka. Dan ya selama si W keluar pun gue tetap main sama kelas lain. Setiap istirahat gue ke kelas lain segala macem. Sampai gue pun lebih banyak apa ya, lebih banyak yang ngajak gue main di kelas lain ketimbang kelas gue sendiri. Ya karena mungkin kelas gue ini, si provokator ini udah lebih keseringan memprovokator, jadi dia kayak gengsi buat ngajak gue main lagi gitu. Nah, inti dari pembahasan pengalaman gue ini sesuai dengan tema gitu. Ketika kita yang manusia normal gak bisa menerima perbedaan selain dari perbedaan budaya dan agama, yaitu perbedaan dalam hal memenuhi takdir. Takdir itu benar-benar gak ada yang bisa ngubah. Takdir itu gak bisa kita minta kita mau jadi apa, kita mau dibentuk kayak apa, gak bisa. Kalau kita udah diberikan takdir ya kita harus nerima gitu. Dan ya ketika takdir kita baik, kita seharusnya sebagai manusia normal ini lebih merangkul orang-orang yang kurang beruntung dalam takdirnya gitu. Karena ketika setiap orang terlahir menjadi manusia, tapi gak semua manusia bisa menjadi manusia. Kayak pengalaman gue yang barusan. Dan ketika apa ya, sulit buat nerima perbedaan selain dari budaya, suku, dan agama, termasuk perbedaan dalam hal
keadaan gitu, psikis dan lain sebagainya. Siapa sebenarnya yang tidak sempurna? Itu. Menurut gua, si W ini dia sama sekali nggak salah. Dia hanya sedang menikmati takdirnya. Yang salah itu kita yang tidak bisa menerima dia. Kita nggak mau membuka tangan kita untuk merangkul dia. Kita nggak bisa melihat keadaan dia yang sebenarnya. Kita nggak bisa mendengar apa yang dia rasakan. Kita terlalu buta dan tuli untuk melakukan itu. Itu yang sangat disayangkan sih. Jadi ya, gue berharap buat kalian yang punya orang kayak gitu di sekitar kalian tuh, kalian lebih peduli. Walaupun terlihat aneh, ya, walaupun kalian dimusuhin, gak apa-apa. Setidaknya kemanusiaan kalian tuh nanti akan dipertanggungjawabkan di akhirat nanti, gitu. Jadi ya mungkin buat gue mau ngasih pesan juga buat dimanapun lu berada, semoga lu bisa ada perubahan dalam hal penerimaan publik dan ya judgementnya publik itu berkurang terhadap lu gitu. Lu bisa lebih tenang menikmati takdir lu bisa lebih enjoy tanpa harus ada yang menjudge buruk lu gitu. Gue berharap keadaan lu baik-baik aja sampai saat ini. Karena ya sampai terakhir dia pindah pun gue nggak tahu kelanjutan dia tuh kayak apa si W ini. Oke ya, mungkin segitu aja cerita pengalaman gue di podcast pertama Raf menulis podcast version asik. Jadi buat kalian yang mungkin ada masukan, saran ataupun kritik bisa disampaikan ke gue, ke akun gue Raf_Putra06 ataupun WhatsApp gue kalau yang punya. Makasih udah mau dengerin podcast gue, cerita pengalaman gue yang cukup mungkin gak semua orang punya pengalaman kayak gini. Ya langsung aja gue tutup podcast gue kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.